Jadi setelah 4 tahun penantian ya, berakhir juga itu penantian di bulan Maret tahun 2021. Film Justice League versi Zack Snyder. Yes. Yang diberi judul Zack Snyder Justice League. Gitu ya. Ya, untuk ngebedain ya Iya, sama versi tahun 2017. Tapi ya udahlah ya, lupakan karena Zack Snyder Justice League udah ada dan durasinya sangat spektakuler ya. Dan Eling 4 jam. 2 gila. menit. Oh iya ya, masih lebih lagi ya 4 jam ya. 4 jam 2 menit. Gimana? Kalian nontonnya full nggak langsung atau mencelok-mencelok ya? Kalau kita kebenaran nontonnya Langsung ya, nggak kerasa. Iya. Bener nggak sih? Iya. Nontonnya? Jadi bener-bener kayak nonton film 2 jam aja. Iya, kayak biasa aja. Kayak Mungkin biasa. karena plot sama pace-nya kali enak. Iya, benar. Ya, padahal durasi itu salah satu ini sih ketakutan aku kalau nonton. Biasanya kalau udah aduh gitu. Iya. Gitu, cuman ini gak terasa sih. Maksudnya normal gitu. Iya, benar. Kalau udah lihat film gitu ya di Netflix, aduh, 2,5 jam, aduh. Ada gitu ya. 90 menit please gitu ya. Tapi pas nonton ini asli dan kita break kayak cuman sekali doang ya. Iya, pipis. Kayak break ke toilet gitu sekali doang asli. Jadi kayak bener-bener itu pun di part-part terakhir ya. Takut juga sih karena gila loh, ini adalah versi orisinil gitu yang sebelumnya dikubur sama Warner Bros gitu, tidak boleh hadir ke halayak umum, terus sekarang jadi gitu. Itu kayak mimpi jadi nyata aja gitu. Kayak nggak mungkin film yang udah ditahan sama studio naik lagi gitu. Ini tuh langka, dulu ada beberapa yang kayak gini. Dulu tapi, Superman gitu katanya. Iya, Superman kayak gitu. Tapi itu tuh kayak, waduh, 1 in a million lah film yang bisa ada 2 versi gitu. Karakter-karakternya gitu, development-nya bagus. Terutama yang aku nggak tahu kan asal-usul cyborg gitu. Iya, bener. Jadi di sini ceritain banget kan dari dia kenapanya gitu. Secara nggak langsung kayak origin cyborg ya. Iya, film ini. karena kan ya dari dia manusia banget sampai dia jadi cyborg terus konflik dia dengan orang tuanya gitu kan dijelasin banget di sini. Terus ada Flash juga yang walaupun gak banyak-banyak banget sih, tapi ada bapaknya juga kan, misalnya diceritain kalau misalnya bapaknya seru aja. Jadi bukan cuman yang aku tahu, yang biasa aku tahu aja. Batman, Superman Batman, Superman, Roman, Aquaman gitu kan. Jadi ya seru aja buat aku. Apalagi si Flash kan kocak gitu loh. Iya, benar. Ngingetin sama Spider-Man sih ya. Muda-mudanya, polos-polosnya gitu. Cuman ini versi yang lebih menyenangkan karena dia kayak komedi banget. Menurut kamu Wonder Woman suka nggak ya sama yang muda kayak saya? Terus dijawab sama Cyborg, dia tuh umur 5.000 tahun, semua cowok tuh lebih muda. Kocak banget dia tuh di situ. Tapi kalau ngomongin Cyborg sih emang di film yang versi Zack Snyder ini lebih dalam. Di film 2017 itu nggak ada sama sekali originnya Cyborg. Jadi udah aja Tiba-tiba dia gitu. Bahkan di versi yang 2017, bapaknya Cyborg itu nggak dibunuh. Oh gitu? Iya, hidup. Jadi nggak mati. Jadi kalau di versi 2017 tuh bapaknya ada terus sampai akhir gitu. Kalau di sini kan kayak Cyborg tuh diberi pelajaran berharga banget kan, udah kehilangan ibunya, terus akhirnya bapaknya juga hilang gitu kan. Jadi kayak yang membentuk dia tuh ada banget gitu motifnya gitu kalau di sini. Di sini tuh ya set up banget gitu. Film ini tuh ya kalau pas 2017 itu sebelum Aquaman. Nah, di sini tuh kelihatan banget set up ke Aquaman-nya gimana kan. Lagi diceritain kalau Atlantis lagi berperang gitu kan. Terus saudaramu yang jadi raja tidak mau ngirim pasukan buat ngejagain Mother Box gitu kan. Oh, jadi ngerti gitu, ada sedikit konflik-konflik untuk film Aquaman nanti itu udah disebar sebenarnya di sini gitu. Itu yang aku nggak nemu di versi yang 2017 sih gitu. Flash juga secara nggak langsung ya ini originnya Flash juga ya, walaupun bukan yang origin banget gitu, tapi maksudnya kayak jump start cerita Flash nanti ke depannya kalau ada film gitu. Dia udah tahu punya kekuatan Speed Force itu gitu kan, dan kekuatannya dipakai gitu di akhir film gitu di klimaks. Berguna dan itu tuh ya nanti bakal jadi cerita Flash di film solonya sebenarnya gitu. Itu udah kelihatan dari situ. Itu oke sih kata aku. Jadi secara nggak langsung Justice League versi Zack Snyder ini nge-setup banyak cerita gitu untuk DC ke depannya. Tapi kan ya itu mah dulu ya, sekarang nggak tahu udah. Zack Snyder kan nggak nonton Justice League yang dulu ya? Iya bener. Nggak boleh katanya, takut dia broken heart. Iyalah bener gila ya. Beda lah, emang beda banget gitu. Aku juga nyangkanya ini bakal kayak film yang beda dikit gitu, tapi ternyata ngaruh bedanya. Beda banyak gitu. Jadi pas nonton tuh kayak, wah anjir gila. Salah satu yang aku suka di sini tuh musuhnya. Itu tuh bagus banget ya. Maksudnya
secara look tuh bagus banget gitu. Bener, Kayak bener, apa sih bener. dia? Iya. Kayak garis-garis. Armornya gitu iya, ya. kayak kokoh banget dan emang kokoh ternyata kan dia jauh banget. Dulu gimana? Nah dulu tuh kayak orang biasanya kayak kakek-kakek tahu dulu pakai baju perang asli. Iya. Nggak ada armor begitu-begitu asli. Tapi Kalau raksasa kamu juga? Sama. Oh, cuman Modelnya sama, cuman outfitnya iya, beda iya, gitu. Beda. Jadi kayak kakek-kakek banget lah yang dulu. Kalau di sini tuh emang kayak orang jahat aja yang mengerikan gitu. Iya, dan ini tuh kan terpancar gitu pas dia berantem ditusuk apa, kayak Iya. bodo amat gitu loh, kayak nggak nancep atau apa itu karena bajunya tuh bagus. Apalagi yang pas adegan yang dia pertama nyerang Amazon. Nah Wah, itu oke salah banget satu sih. yang aku suka. Iya. itu Memorable oke banget scene sih. aku itu gila sih. Itu oke banget sih, parah. Itu benar-benar perang yang ya Allah Edan Eling. Scene yang oke banget itu yang di film 2017 nggak kerasa banget asli. Di 2017 ada si Steppenwolf nyerang ke Amazon, tapi kayak pendek banget gitu loh. Kalau di sini tuh lebih diliatin dari sisi Amazonnya gitu loh. Yang pasukannya si Ratu Amazonnya kan gila, apa namanya? Semuanya kayak mengorbankan diri gitu loh. Iya, gila. Itu keren banget. Benar-benar asli, menjaga maksudnya. dengan nyawa ya. Iya, kelihatan gitu kalau Amazon tuh emang tangguh, ya kan? Nah di 2017 tuh nggak ada yang kayak gitu tuh, bener-bener kayak cuman langsung aja skip ke yang si Steppenwolf-nya ngejar para pasukan Amazon yang naik kuda gitu, yang pada megangin mother box. Ada cameo Cameo siapa nih? Zack Snyder. Oh iya bener. Iya, nongol sedikit ya. Seuprit. Itu juga aku nggak ngeh, taunya di Twitter. Ada di bagian Lois Lane ya. Iya, Nah, Lois Lane. Itu aku juga suka sih, di 2017 itu kayak nggak di-highlight banget kesedihan Lois Lane ini loh setelah kehilangan Superman. Di sini mungkin ya momen-momen itu diliatin gitu Iya, ya. iya. Bersedih, galau gitu ya, diiringi musik-musik yang galau juga Iya. gitu ya. Terus hujan, wah pol banget itu mah. Iya. Kurang sedih apa lagi coba. Nggak mau kerja, mau Iya, tiduran gitu ya. Ada yang anggap mungkin film ini ya lebih kayak video klip ya beberapa partnya, karena Iya ya sih. emang gitu sih. Ada bagian-bagian yang slow-mo, musik gitu ya. Iya. Flash lah ada. Iya, Flash Yang ada. lagi tabrakan. Dia lagi nyelamatin Iris West kan gitu juga gitu ya, sama. Jadi kayak emang momen-momen yang di-highlight gitu loh. Iya. Tapi itu emang trademarknya Zack Snyder sih. Dia Oke. dari dulu bikin film apapun selalu kayak gitu. Selalu ada momen-momen yang kayak dia emphasize gitu. Tapi baik yang protes sih itu terlalu banyak. Terlalu banyak slow-mo di film ini. Iya Kayak sih, film Korea. Tapi nggak Drakor. lagi bertatap-tatapan juga kan. Iya sih. Tapi Flash kan lagi tatap-tatapan. Walaupun ngambil sosis ya. Iya. Mungkin itu juga alasan kenapa filmnya jadi 4 jam. Tapi kata aku nggak akan motong banyak juga. Iya Misalkan sih. lu cut semua adegan slow-mo di sini iya, gitu, nggak akan kayak ngurangin setengah jam gitu. Tapi nggak masalah sih kalau aku mah. Terus ngomongin tentang lagu. Ya pastilah yang selalu diingat adalah Haleluya. Itu Iya, mengingatkan iya, sama Watchmen ya. Iya benar. Dan itu kayak dari trailer-trailer yang sebelumnya kan juga lagunya itu. Jadi kayak pas di film ini kayak makin wah. Di sini jadi lebih personal kali ya. Iya, Soalnya di closing credit lagunya lagu itu kan, Iya. tapi versi piano gitu. Mengingat ada tulisan For Autumn juga Oh kali iya, di endingnya dedicated gitu. ya, buat anak. Anaknya sendiri. Ya mungkin bagi beberapa orang kayak aneh aja gitu lagunya tiba-tiba sendu gitu ya, tapi ya saya mengerti kok. Ya, Ini bener-bener apa ya namanya? Ini tuh ya emang project personal sih. Ya dibalik lagu-lagunya, slow-mo-nya aku ngerti sih. Kayaknya emang Zack Snyder ini pengen dia menekankan gitu kalau ini tuh bukan cuma superhero sih gitu ya. Ini tuh cerita para dewa gitu ya, yang mungkin bagi sebagian orang dianggap kayak mitos gitu loh. Makanya aku agak menerima tuh pas yang adegan Aquaman ngobrol sama Batman, terus kan abis itu dia udah gua nggak mau ikut gitu kan, terus dia ke laut aja gitu, terus tiba-tiba Warlock pada nyanyi gitu kan. Oh iya. Jadi bagi mereka tuh ya Aquaman itu dewa, ya kan, maksudnya ya apa namanya, makhluk mythical gitu loh. Jadi ya di sini tuh kayak pengen ditekanin itu kali ya. Jadi superhero tuh dewa-dewa juga gitu. Walaupun ngomongin Aquaman, aku ngerasa agak kurang pas dia jagain kotak itu. Mungkin kan karena saudaranya nggak mau ngirim pasukan. Nggak gitu. mau bantuin. Cuman gini loh, abis Amazon diserang, yang Iya, super heboh itu, terus kan ke kotak yang kedua kan, sepi aja. Terus gampang aja gitu, Iya, kayak iya. ya kok gini. Padahal Jason Momoa itu Tapi bener,
Maksudnya plot Atlantis di situ bener-bener nge-set up film Aquaman gitu. Iya. Cuman kayak gitu ya, jadi kayak jomplang ya. Aku suka bagian yang waktu Superman udah mulai bangkit, tapi yang udah jadi baiknya lagi. Kan yang pertama dia agak-agak error ya, sebelum ketemu pacarnya. Emang, pacar mengubah segalanya. Yes, terus ketemu ibunya, ketemu rumahnya yang lama langsung langsung jadi baik lagi. Terus pas udah mulai ngebantu itu deh, di situ seru banget. Aku nggak nyangka Superman sejago itu. Makanya Superman keluarnya di akhir banget karena emang nggak ada lawannya. Kalau apa namanya Steppenwolf itu cuman kalah sama Superman. Terus gitu. gini, memorable scene aku pas diginin, set, not impressed. Tidak bergeming. Kayak udah gitu doang, sedangkan yang lain harus mati-matian gitu ngelawan Steppenwolf. Itu seru sih di situ. Tapi jangan lupakan loh, Batman juga di sini apa namanya walaupun dia satu-satunya manusia biasa gitu ya. Tapi oke sih kata aku. Di versi yang ini tuh dia lebih kelihatan ininya lah, jiwa pemimpinnya gitu loh. Kalau di 2017 itu nggak ada lah, dia kayak dipaksa senyum gitu loh. Jadi kayak aneh banget kan ngelihat Batman apa namanya ketawa ketiwi gitu ya. Maksudnya kan Batman tuh ya kayak gitu. Iya. Senjata alien pun dia bisa atasi kan dengan bikin apa namanya sarung tangan. Iya, itu tuh 2017 nggak ada itu. Okay. Jadi di sini tuh kayak bener-bener di highlight banget. Wah, anjir Batman tuh walaupun manusia biasa dia tuh banyak cara cuy gitu. Banyak ide gitu, banyak pikiran. Terima kasih juga buat Alfred ya kalau nggak ada dia mah. Miskin lu Batman. Kalau nggak ada Alfred gimana ya Batman? Sama Cyborg kali, iya, gantiin. Cyborg bisa semua ya. Iya, Cyborg keren sih. Flash lagi-lagi nanya si Barry, kamu emang punya satelit? Ada 6. Iya. Kalau ngeliat interaksi kayak gitu tuh ya, aku ngeliat kayak si Bruce Wayne tuh ya pamer aja gitu ya, kekayaan. Karena emang selama ini dia mau pamer ke siapa kali ya? Nggak punya temen superhero, ya kan? Maksudnya dia sendirian kan dari dulu gitu. Satu-satunya superhero yang dia kenal Superman, tapi itu juga berantem kan waktu itu ya. Jadi sebenarnya di sini tuh momen momen-momen kocaknya kayak tadi itu ya natural aja sih aku ngerasanya ya. Bukan kayak adegan yang bener-bener diadain gitu loh. Karena di versi 2017 aku inget kayak ada beberapa scene dibikin lagi baru gitu. Untuk buat nambah momen humor yang sama sekali sebenarnya nggak humor kalau dipikir-pikir gitu. Masuk ya? Iya nggak masuk. Adegan yang si Bruce Wayne pertama masuk ke rumahnya si Barry kan itu sebenarnya di versi 2017 ada ngobrol lagi lebih panjang itu. Gitu. Cuman buat ngejokes soal brunch itu bagus atau enggak, asli gila. Kalau di sini kan kayak ya udah to the point gitu. Jadi ya maksudnya jokes-jokesnya itu ya seiring plot berjalan aja gitu. Iya. Nggak dipaksain masuk gitu ya. Nggak kayak ada harus satu adegan itu tuh hanya untuk ngomongin jokes gitu. Tapi yang aku suka juga di sini memperkenalkan superhero baru ya. Nah, itu tuh Martian Manhunter salah satunya di akhir yang ternyata selama ini dia adalah General Swanwick yang ada di film Man of Steel juga gitu. Terus ada calon superhero juga tuh yang temennya Dr. Silas, Dr. Ryan Choi. Iya. Itu harusnya jadi Atom nanti kalau ini apa namanya kalau di film DC yang di serial TV ada tuh Atom. Jadi pas pertama mulai gitu kan ada Lex Luthor ya. Aku menanti-nantikan dia sebenarnya ada nggak sih peran dia yang banyak di sini, ternyata sampai mau habis nggak ada, tapi ujungnya sih ada gitu sedikit ya kabur. Tapi ya udah mungkin untuk selanjutnya ya. Iya, jelas. Emang di set up gitu ini tuh buat nanti apa namanya Lex Luthor ngumpulin para penjahat juga gitu. Jadi kayak lawannya Justice League gitu loh. Ngelihat para villain juga berharap banget sih, apalagi pas adegan yang nightmare scene yang si Batman mimpi yang udah di masa depan itu loh. Oh iya, serem nih. Iya, itu kan ceritanya kalau si Darkseid akhirnya datang ke bumi kan, jadi hancur gitu buminya. Terus Superman jadi jahat gitu di sana. Dan kita lihat ada Joker gitu ya di situ ya. Joker dengan baju SWAT-nya. Ternyata cuma ini dikit aja. Doang juga. Cuman ceramah dikit ya gitu ya. Ceramah doang. Lu nggak bakalan bunuh gua karena lu butuh gua. Tapi itu pertanyaan juga sih. Kan Joker bilang lu butuh bantuan gua kan, jadi gencatan senjata dulu pakai kartu gitu ya. Itu pertanyaan sih, kenapa Batman butuh Joker, itu aja sih. Mungkin harusnya terjawab ya, tapi belum dapat aja gitu. Kenapa Batman butuh banget Joker gitu. Secara dia punya cyborg, punya merah, punya flash gitu ya. Ide kali, Joker kan idenya fantastis. Agak gila gitu ya. Iya, agak gila. Mungkin itu yang dia butuhkan. Iya, bisa jadi gitu. Biarpun dia nggak punya baju apa-apa,
nggak punya duit gitu kan misalnya. Bisa jadi ya. Apakah 4 jam itu waktu yang cocok gitu ya? Kalau nanti film-film superhero pengen ngikutin kayak gini. Asal bagus kok nggak apa-apa lah. Iya sih, sebenarnya asal bagus nggak apa-apa sih. Tapi emang aku nggak bisa ngelihat Zack Snyder Justice League ini dalam 2 jam gitu. Jadi kayak emang nggak bisa dilepasin gitu. Maksudnya nggak kayak Avenger Infinity War, terus Avenger Endgame gitu. Jadi kayak nggak bisa disatuin gitu. Avenger Infinity War tuh ya udah punya ceritanya sendiri gitu. Di situ tuh klimaksnya adalah mereka perang gitu lawan Thanos terus kalah. Avengers Endgame balas dendam gitu kan. Jadi kayak emang 2 cerita. Dibikin sengaja dua mungkin ya. Gitu. Kalau ini tuh kayak emang nggak bisa ngelihat jadi kayak 2 film sih. Emang harus ditonton 1 film karena emang setengah film itu kayak setup gitu. Kebayang kalau ini dibagi 2. Aneh. Hah? Jadi kita nonton 2 jam cuman setup doang gitu ya maksudnya. Itu pace sama plotnya kan terus naik gitu. Agak aneh kok. Ya habis. Iya. Kentang banget. Emang banyak sih orang merasa tetap nggak cocok gitu 4 jam. Banyak yang ngerasa wah lu nggak bisa nyeritain film ini dalam 2 jam berarti lu emang jelek aja gitu penceritaan. Makanya gitu. banyak yang nge-basing kalau banyakan slow-mo lah, lagu lah gitu dan lain-lain. Tapi ya itu balik lagi, coba lu cut semua slow-mo-nya di sini nggak akan gue ngurangin setengah jam asli. Untuk saat ini mungkin bisa jadi pilihan yang tepat gitu karena orang-orang udah binge watch juga series. Iya benar. Iya kan, kayak lu bisa nonton 1 series tamat gitu sehari, itu lu nontonnya lebih dari 4 jam gue ya. Aku bisa nonton dari pagi sampai malam nggak berhenti. Berhenti cuman makan atau kamar mandi, aku bisa kok. Untuk saat ini 4 jam adalah hal yang kayak udah umum kali ya. Tapi untuk di bioskop nih, mungkin aku belum tahu nih. Soalnya kan kalau dari sisi bisnis, 1 hari kamu cuma bisa muter dikit kalau cuma 4 jam filmnya. Atau harganya naikin? Siapaan? Terus yang lain nggak dapet gitu harga yang sama. Tapi kontroversi sih ini ya, terserah sih. Kalau kita 4 jam no problem ya. Kalau kalian gimana 4 jam itu cocok nggak sih menurut kalian gitu ya? CGI juga ya ada beberapa yang kayaknya kurang mulus juga kali ya. Di awal sih. Bener-bener. Terasa banget soalnya kan terang. Iya. Waktu masih Amazon itu loh, tengah-tengah juga ada sih yang terasa CGI-nya. Jadi pas mereka lagi pose berame-rame itu, terus belakangnya ada kayak langit gurun gitu-gitu juga kelihatan sih. Jadi terbatas juga kan karena ini katanya diberi budget sih buat nyelesain CG-nya. Kayak cuman $70 juta gitu. Mungkin kurang kali ya. Cuma. Itu gede banget cuy. Tapi mungkin ya untuk skala film yang big budget gitu ya mungkin dikit kali ya. Anggap aja kalau ini dikasih lebih banyak dana mungkin bakal lebih semua. Tapi ini tuh udah syukur cuy, udah bisa jadi beres gitu ya terus tayang. Kalau dari segi ceritanya ya aku kurang dapat aja sih Superman kenapa harus pakai baju warna hitam, karena dia baru bangkit dari kematian gitu atau karena baju hitam lebih cepat menyerap matahari gitu jadi dia lebih cepat kuat gitu katanya. Tapi di sini kayak nggak pernah digambarkan secara tersirat aja gitu. Kenapa dia milih baju hitam, cuman diliatin dia lagi jalan-jalan di lemari bajunya yang mahal itu kan. Milih-milih baju ya. Gila. Ini juga jadi pertanyaan nih, apakah akan ada sequelnya gitu ya? Apakah film DC yang ditangani Zack Snyder bakal berlanjut gitu ya? Harusnya sih ya kalau lihat endingnya gitu. Iya, endingnya bener-bener pengen banget lanjut, cliffhanger banget. Tapi maksudnya dari segi si Warner Bros-nya sendiri nih gitu, aku penasaran sih. Tapi kalau ngomongin duit gitu ya, ngomongin angka, kalau ngelihat penonton film Zack Snyder Justice League ini banyak sih, aku yakin Warner Bros pasti somehow mau lanjutin. Iyalah, duit gimana sih, cuan gitu, nggak mungkin lah. Kadang kita ya nonton film yang nggak butuh sequel aja tiba-tiba ada sequelnya, gila. Iya. Ya kan? Maksudnya yang nggak harus ada sequel, ada sequelnya karena apa? Karena cuan film pertamanya cuy. Iya benar. Menurut kalian momen apa yang paling gila ya di film ini? Kalau aku sih masih Flash yang terngiang-ngiang yang terakhir, dia time travel, asik gila sih. Make your own past, make your own future. Iya. Secara nggak sadar, semua superhero di sini nggak tahu kalau mereka diselamatin Flash. Iya ya. Iya kan? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang terima kasih. Coba sebutin menurut kalian momen gila apa lagi gitu, dan momen yang kayak bikin kalian kurang apa gitu ya. Apakah kalian termasuk orang yang nggak suka dengan slow-mo-nya? Atau kalian termasuk yang 4 jam kelamaan? Iya, bener. Coba menurut kalian harusnya gimana gitu ya? Tidak afdol kalau tidak kita kasih skor untuk Justice League milik Zack Snyder. Di balik apa ya, hal-hal tadi gitu ya, yang mungkin bisa jadi faktor lebih wow lagi gitu.
9 lah cukup. Wow, 9/10. Iyalah, masa 9/9. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Aku 8,8/10. Mantap. Tanggung amat lu. Habis kamu 9. Aku nggak mau sama. Gitu ya. Puas lah intinya, 4 jam nggak kerasa gitu ya. Dan lu bener-bener bisa mendapatkan film yang bener-bener baru aja, beda dari Iya. film yang 2017. Oh, satu lagi trivia, ternyata di sini Superman punya anak ya. Itu dia. Oh iya, Itu yang ternyata mungkin tes orang pakai miss. positif. Iya. Apakah dia akan menjadi superhero lagi? Superboy. Iya. Kan Superman Superboy. Gitu ya tuh. Superboy itu Superman pas masih kecil. Kan nanti ada Superman kecil. Nggak tahu ya, tapi katanya itu bakal jadi anak pengganti Batman kalau kata si Zack Snyder gitu. Oke. Jadi anaknya nggak punya kekuatan, Oh, anak biasa aja, tapi nanti bakal jadi ngegantiin Batman yang udah tua. Wih, kasihan Batman. Yalah, hidup tidak bisa selamanya abadi seperti Wonder Woman ya. Udahlah, pokoknya nonton aja di HBO Go atau di Mola TV yang ada HBO-nya juga bisa. Bukan Atau- di sini. Iya, bukan di Netflix ya. Atau mungkin kalian lebih banyak duit, HBO Max langsung tuh ya, langganan pakai VPN dan lain-lain. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Snakrip. Dan juga beli kaosnya Snakrip selama presiden masih ada ya. Dan jangan lupakan ada konten original Snakrip nanti spesial di bulan Ramadan. Insya Asik. Allah ya. Insya Allah Doakan. ya, doakan saja ya. Tiap hari untuk menemani kalian puasa. Bagi yang berpuasa. Bagi yang tidak juga masih bisa menikmati konten ini, saya Iya. yakin ya. Baiklah kalau kayak gitu. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.